Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung kepada saudara-saudara semua yang menonton video pada pagi hari ini. Hari Raya Jumat Agung adalah perayaan di mana kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib untuk semua umatnya. Hari di mana Yesus itu mati, atau hari Jumat Agung itu adalah sebuah hari yang sangat spesial, sebuah hari yang sangat mulia. Kenapa, saudara-saudara? Karena Kristus sudah mati untuk kita semua. Ya, Kristus sudah menebus dosa saudara dan dosa saya. Dosa sejak kita lahir sampai nanti dosa yang akan datang. Kristus mengampuni kita. Ya, saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, saudara-saudara, dikatakan di situ dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 ada kata diselamatkan. Kata diselamatkan kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani itu soso, yang artinya tidak untuk keselamatan saja, tetapi juga untuk perlindungan, untuk kesehatan, dan untuk berkat. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk saudara dan untuk saya, bukan hanya menebus dosa saudara dan saya, tetapi kita juga dilayakkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam berkat-berkat-Nya. Yang setuju kita katakan amin. Saudara-saudara, kalau saya mau katakan di dalam peringatan Jumat Agung ini, yang paling penting yang harus kita lakukan itu adalah mengingat kenapa Yesus itu mati untuk kita. Kenapa Tuhan harus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita? Karena masih banyak orang sebenarnya ya yang masih belum mengerti arti pengorbanan Kristus. Banyak orang yang hanya tahu Tuhan Yesus mati untuk mereka, tetapi mereka tidak mengerti esensi di dalamnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, kata terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan di akhir hidupnya adalah sudah selesai. Apa yang dimaksud dengan kata sudah selesai? Tugas Tuhan Yesus di dunia itu sudah selesai. Mungkin saudara bertanya, tugas apa Tuhan Yesus di dalam dunia ini? Tugas Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak lain untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Dia membayar kita agar kita terlepas dari penghakiman murka Allah. Kenapa Yesus itu mau melakukan itu? Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Karena Tuhan sangat mencintai saudara dan Tuhan sangat mencintai saya. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Karena kasih-Nya yang besar itulah membuat Tuhan itu rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita jauh sebelum kata kasih itu diciptakan. Dia Tuhan yang senantiasa bersama kita. Dia Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Dia Tuhan yang senantiasa menjagai kita. Karena kita sudah dibeli dengan darah-Nya yang mulia. Sesaat sebelum Tuhan Yesus berkata sudah selesai, di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28, Yesus berkata, aku haus. Orang-orang di sekitar salib Kristus, orang-orang yang ada di Bukit Joljutang, mereka berpikir
bahwa Yesus saat itu sedang haus secara fisik. Tetapi sebenarnya hausnya Yesus di momen itu adalah spiritual. Mengapa demikian? Karena saat itu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika dia di atas kayu salib, saat itu Tuhan sedang menyerap dosa-dosa umat manusia. Untuk apa? Untuk dia pikul di atas dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya manusia boleh luput dari penghakiman dan murka Allah. Dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia yang lain boleh diserap oleh Tuhan. Dan api murka Tuhan jatuh kepada dirinya sendiri. Sebab itu Tuhan berkata, aku haus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi pada momen ini, Yesus menyerap seluruh dosa umat manusia. Dia yang dulunya kudus, dia yang dulunya suci, sekarang menjadi najis. Dia orang yang kaya, sekarang dia menjadi orang yang paling miskin di dunia ini. Sebab itu firman Tuhan katakan, dia menjadi orang yang paling hina, karena dia telah menyerap seluruh dosa umat manusia. Dia merelakan dirinya menjadi yang paling hina. Untuk apa? Untuk saudara dan untuk saya. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tetapi sayang, banyak orang yang percaya, yang masih berpikiran bahwa kita ini saat ini masih hidup di dalam penghakimannya Tuhan. Kita masih hidup di dalam kutuk, di bawah hukumnya Tuhan. Tetapi izinkan saya pada hari ini, di hari Jumat Agung ini, saya ingin berkata-kata kepada saudara, bahwa Tuhan tidak menghukum, atau Tuhan tidak menghakimi saudara lagi. Sudah tidak ada hukuman, sudah tidak ada penghakiman bagi saudara dan saya. Sebab kita sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus itu sangat mencintai saudara. Yesus sangat mengasihi saudara. Saking cintanya dia kepada kita semua, sampai dia rela memberikan dirinya untuk dikorbankan, mati di atas kayu salib. Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, ketahuilah, Yesus sangat mengasihi kita. Cintanya begitu besar untuk kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa saudara adalah anak yang dikasihi Yesus. Saudara adalah anak kesayangan Tuhan. Mari kita katakan bersama, aku anak kesayangan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku anak kesayangan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada satu hal apapun di dunia ini
yang bisa memutuskan kasih sayang Allah untuk saudara dan untuk saya. Sebab itu, hiduplah dalam hidup yang penuh cinta kasih dari Allah Bapa. Kita orang yang dikasihi, kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, tidak ada hidup yang lebih baik kalau kita hidup di dalam cintanya Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam cintanya Tuhan, maka kita akan menikmati berkatnya Tuhan. Maka kita akan menikmati penjagaan Tuhan. Kita akan menikmati perlindungan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kesehatan, kekuatan, kalau kita mau tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Sebab itu sekali lagi, marilah hiduplah di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi saudara dan mengasihi saya. Amin. Mari kita mendudukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu telah selesai disampaikan ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengingat dan disadarkan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami, sehingga Engkau rela memberikan diri-Mu untuk mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.